Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan mengenai materi follow up kita pada sore hari ini, yaitu mengenai kepemimpinan manajemen organisasi. Nah, selanjutnya saya ucapkan pula terima kasih kepada adinda-adindaku sekalian yang menyempatkan waktunya untuk mendengarkan saya menjelaskan materi kita pada sore hari ini. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang mukadimah. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan banyak sekali sebenarnya teori-teori yang mendefinisikan apa itu kepemimpinan. Tapi di sini saya mengambil dua teori. Yang pertama yaitu menurut George R. Terry. George R. Terry mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain agar mau bekerja secara sadar dan ikhlas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu saya mengutip menurut Sutarto, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari dua teori tersebut dapat saya simpulkan bahwa kepemimpinan adalah sikap yang dimiliki oleh seseorang pemimpin yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain atau mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pemimpin. Karena kalau ada kepemimpinan pasti ada yang namanya pemimpin. Pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok, 2 orang atau lebih, baik dalam organisasi maupun dalam keluarga. Dan pastinya seorang pemimpin harus memiliki tujuan-tujuan tertentu. Pastinya, jika ingin menjadi seorang pemimpin harus memiliki karakteristik. Salah satu karakteristik seorang pemimpin antara lain yang pertama yaitu memiliki wawasan yang luas, bertanggung jawab, jujur, bijaksana, rela berkorban, menghargai seseorang, menghargai bawahan, dan menghargai diri sendiri. Yang terakhir pastinya seorang pemimpin harus mampu menjadi agen pembawa perubahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gaya kepemimpinan. Karena setiap orang yang memimpin pasti memiliki gayanya masing-masing. Ya, baiklah, langsung saja yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otokratis. Di mana gaya kepemimpinan ini dominan seorang pemimpin hanya mementingkan dirinya sendiri. Dalam artian dia mengambil keputusan sendiri tanpa bermusyawarah dengan bawahannya atau pengurus-pengurusnya. Yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan demokratis, di mana seorang pemimpin menggunakan gaya demokratis ini dominan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengeluarkan pendapat dan akan diputuskan oleh seorang pemimpin. Ini lebih ke menggunakan musyawarah gitu. Seorang pemimpin bermusyawarah memberikan kesempatan kepada seorang bawahan untuk mengeluarkan pendapat mereka. Nah, yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan delegatif atau laissez-faire. Nah, gaya kepemimpinan ini di mana seorang pemimpin memberikan kebebasan kepada tim yang dipimpinnya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Jadi semuanya diberikan oleh pemimpin untuk bawahannya itu agar bawahannya itu merasa bertanggung jawab oleh tugas yang diberikan oleh pemimpin. Gaya kepemimpinan yang digunakan Rasulullah SAW dulu setidaknya
harus ada dimiliki oleh seorang pemimpin di zaman sekarang. Yang pertama yaitu sidik, yang mana artinya benar, amanah, yang mana artinya dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, fatona, pintar dan cerdas. Nah, gaya kepemimpinan Rasulullah SAW ini sangat minim kita temukan di zaman sekarang. Nah, saya harap jika adinda-adinda sekalian sudah setidaknya memiliki satu saja gaya kepemimpinan yang dimiliki Rasulullah SAW, adinda-adinda sekalian bisa disebut dengan seorang pemimpin yang berpedoman teguh pada pemimpin Rasulullah SAW. Nah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai kepemimpinan. Yang selanjutnya yaitu manajemen. Manajemen secara etimologi adalah seni untuk mengatur dan melaksanakan suatu tanggung jawab. Sedangkan menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Tercapai secara efektif yang dimaksud adalah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, kalau tercapai secara efisien itu dalam artian dilakukan secara cermat, terorganisir atau tersusun, dan pastinya tepat waktu. Nah, di dalam manajemen pasti ada yang namanya fungsi manajemen, atau dapat kita sering sebut yaitu POAJ. Yang pertama, planning atau perencanaan. Seorang pemimpin harus memiliki perencanaan untuk mencapai suatu tujuan organisasinya. Nah, yang kedua itu pengorganisasian. Tujuannya untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan seorang pemimpin. Yang selanjutnya yaitu acquainting atau penempatan. Manajer bertugas atau memiliki tanggung jawab untuk menempatkan bawahannya sesuai dengan kemampuannya gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus menempatkan seseorang yang sesuai dengan keahliannya atau sesuai dengan bidangnya. Yang selanjutnya yaitu pengarahan. Fungsinya sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai dengan rencana. Pengawasan ini dilakukan oleh seorang pemimpin. Mungkin bisa jadi setiap 1 minggu sekali dilakukannya, atau 1 bulan sekali, atau bahkan pengawasannya bisa dilakukan setiap hari agar bawahan mampu bekerja secara tanggung jawab. Nah, itu yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai organisasi. Organisasi dapat kita simpulkan, dapat saya definisikan bahwa suatu perkumpulan yang anggotanya terdiri atas beberapa orang untuk melakukan kerjasama dalam upaya mencapai tujuan bersama. Nah, yang namanya organisasi pasti ada yang namanya tujuan. Di setiap organisasi pasti ada yang namanya tujuan. Nah, tujuan organisasi antara lain yaitu agar kegiatan organisasi berjalan dengan lancar dan para anggota dapat menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan pastinya dengan kita mengikuti sebuah organisasi pastinya memiliki manfaat-manfaat tertentu. Manfaat-manfaat kita sebagai orang yang mengikuti organisasi, yang pertama pastinya kita akan menambah wawasan dan pengalaman untuk kita sendiri. Yang kedua, mengetahui dan dapat mengembangkan bakat apa sih yang kita punya di dalam diri kita. Yang ketiga pastinya menambah teman. Yang keempat, melatih diri mandiri. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan kepercayaan diri. Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi, pastinya nanti kita akan terlatih dengan sendirinya. Bagaimana public speaking yang benar, bagaimana berbicara dengan orang, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua, setara, dan bagaimana berbicara dengan orang yang di bawah kita. Nah, itu
pastinya nanti akan kita temukan jika kita mengikuti kegiatan-kegiatan di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur organisasi. Di dalam suatu organisasi pastinya memiliki unsur-unsur. Yang pertama yaitu manusia. Manusia yang dimaksud di sini seperti orang-orang yang ada di dalam organisasi itu adalah unsur-unsurnya organisasi. Yang kedua yaitu tujuan. Di dalam organisasi pasti memiliki tujuan. Nah, itu dimasuk ke dalam unsur-unsur organisasi. Yang ketiga, pembagian tugas. Nah, setiap orang-orang yang masuki organisasi pastinya memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, itu termasuk unsur-unsur organisasi ke dalam pembagian tugas. Yang keempat yaitu kerjasama. Kerjasama di sini dimaksud orang-orang yang telah diberi tanggung jawab oleh seorang pemimpin di dalam organisasi, dia juga memiliki hak dan kewajibannya. Hak dan kewajibannya salah satunya yaitu bekerja sama antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu termasuk unsur-unsur organisasi ke dalam kerjasama. Nah, jadi apa sih hubungan kepemimpinan manajemen organisasi dengan HMI? Tujuan KMO dengan HMI yaitu pastinya di dalam HMI sangat dibutuhkan karena HMI memiliki tujuan yang harus dicapai dan pastinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu harus memiliki pemimpin dan pengurus yang bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan agar tujuan HMI itu tercapai gitu. Nah, itu hubungan HMI dan KMO ya. Karena di suatu organisasi yang memiliki manusia yang memiliki pengurus-pengurusnya itu pasti orang-orang yang dipilih menjadi pengurus HMI atau pengurus sebuah organisasi itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh seorang pemimpin bahwa mereka memiliki rasa tanggung jawab yang kuat untuk menjalankan tugas, sehingga dengan mereka menjalankan tugas dengan baik dan benar, bahkan jika mereka menjalankan tugasnya dengan secara terus-menerus, itu secara tidak langsung mereka berusaha untuk mencapai tujuan organisasi tersebut atau tujuan HMI tersebut. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai kepemimpinan manajemen organisasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada moderator.